Hello guys. Hai. Weekend gini jangan kerja terus. Maafin. Megang yang bener dong. Ini nggak biasa ya. Kamu nggak biasa. Aduh ini kok gini ya? Kok ada jempol gue ya sis? Oh karena tupan guys, maafin guys ya kan. Kok Fit. apa? Ini kita lagi ngapain sih? Lagi di mana nih? Lagi di tempat ini cuy-cuy sih tuh kan ada Bagus banget ya. seger. Adem banget, seger Adem banget. lah. Jadi jangan kerja mulu ini setiap hari. Oh iyalah kan udah stres ya Bari ya kan. Nah, Kita ini agak cari yang refreshing hijau-hijau dikit. biar nggak stres. Nah ini ada hijau-hijau kan sis hijau-hijau apa ya namanya ya? Ada kolam ikan juga. Coba dibalik. Baliknya tuh gini ya? Mm. Ayo kamu sih dulu sih. Oh iya Nanti iya. masuk, Kamu ya kan? kamu sendirian gitu ya? Kemana sih? Enggak ditunjukin. Oh ditunjukin gini ya. Mana sih? Nih, coba tak tunjukin deh. Nah, Iya. maaf ya tanganku tremor. Nah Jelek itu banget lagi. ya kan nggak apa-apa. Nah kira-kira siapa? Yang Tapi ini punya tokoh rumah. ya, Mm-mm. tokoh. Jadi kita mau bincang talk with tokoh gitu. Tok. Tok bincang dengan tokoh. Jadi tokohnya itu hobi banget pelihara ikan. Siapa ya kira-kira ya? Pak Menteri Agama, selamat. Ini pagi, siang, sore, malam. Pagi ya apapun dong. itulah. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Pak Jenderal. Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi Nih jadi wabarakatuh. sini. Ya. Sehat Gimana, Pak? Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan sehat. masih banyak. Oh makan Makan masih masih banyak. Hobinya makan berarti ya Pak? Makan. Lagi hobinya. ngapa nih Pak? Lagi Lagi weekend gini. santaian lah, berarti weekend lagi santai. Biasanya kadang-kadang cucu datang, tapi selama COVID ini nggak selalu deh mereka datang lah, situasi kurang begitu baik ya. Tapi sekali-sekali datang, kalau mereka datang senang. Tapi hari ini mereka nggak datang. Ya. Pak, hobi makan, tapi kayaknya hobi melihara ikan juga tadi saya lihat Pak. Betul. Boleh lihat Ikan. nggak Pak ke Boleh, kolamnya? kita lihat Yuk kita ke ikan, kolam ya. ikan yuk. Wah, ada ibu juga. Ada. Halo Bu, assalamualaikum. Salam. Sehat Bu. Ada sehat. Amin, Ibu. alhamdulillah sehat. Ikan kira-kira ada 30-50-an lah ya. 35. Tapi dari tahun berapa nih ikannya udah gede-gede gini? Mulai 2013 ya. 2013. 2013 alhamdulillah. Emang hobi ya Bapak Ibu ya? Iya senang, jadi kalau kita malam kadang-kadang nggak bisa tidur malam pun ibu ngajak, Pak di kolam ikan yuk duduk di sini berdua sambil santai, lampu kan terang gitu ya. Nah, Seru ya. duduk santai di sini enak ya Pak, duduk santai sambil Lihat ngeliat ikan. ikan. Nah. Enak juga Pak, kayaknya kalau kita duduk sambil ngobrol-ngobrol boleh Pak ya? Boleh banget, boleh Kita banget. duduk ya Pak. Cus, kita Kita langsung pegel sana. Pak dari tadi Pak berdiri di situ. Boleh. Kita Ya, coba silakan. duduk Kita sambil mau ngobrol-ngobrol makan. sama beragama. Dadah. Nah, kita udah bareng sama Pak Menteri dan juga dan Bu Ibu Menteri. Menteri. Wah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal ikan. Ternyata Iya. hobinya pelihara ikan Bu Pak. Ya salah satunya. Salah satunya. Yang paling utama makan, Kok salah dua? salah Hobinya dua. makan. makan dan olahraga. Ya. Makan dan olahraga. Iya. Paling suka makan apa, Pak? Kalau makan ya banyak, kalau tanya sukanya banyak sekali sukanya. Oh, banyak. Apa, Pak? Tapi salah apa satu aja, Pak. Ada, kalau salah satu apa ya paling tinggi ya sambal goreng ikan asin. Oh, sambal goreng ikan cabai hijau, asin. Iya. Ikan asin cabai hijau. Masakan Aceh. Masakan Aceh. Berarti Ibu jago ya masak Aceh ya Pak? Ibu macam-macam Alhamdulillah. masakan jago. Oh, jadi ibu tuh hobinya masak juga? Hobinya masak, bapak hobinya makan. Berarti ini Cocok pasangan ya. klop. Pasangan klop. Satunya Pasangan hobi yang paling masak, ideal. satunya hobi Hobi makan. makan. Memang kalau sehari bisa makan berapa kali, Pak? Ya makan tetap aja 3 kali. Kalau nggak ingat bisa 4 kali. Oh, kalau nggak inget. Tapi sering ingetnya atau nggak ingetnya? Sering ingat. Oh, sering ingetnya berarti 3 kali ya. Berarti Bapak nggak susah makan ya Bu ya tipenya? Nah, di sakit pun masih nanyain makanan. Oh, gitu. Tapi mudah-mudahan nggak jangan sakit lah. Ya sehat ya. Semoga sehat Sakitnya alhamdulillah cuma flu aja. Sekali. sekali. Selain ikan asin, ada lagi nggak Bu yang biasa Bapak suka gitu? Itu paling favoritnya tuh rawon. Rawon. Oh, Saya rawon. juga suka Bu. Itu campur kacang merah itu. Wis, itu enak Dengan banget. ini sop iga, mau nggak sop kikil. Sop iga, sop kikil. Nah itu kolesterol nggak Pak? Hah? Sehat Pak? Sehat lagi nggak? Sehat. Aman masih Mungkin aman-aman aja Pak Iya, angkanya. mungkin diimbangi olahraga ya. Oh olahraga. Emang olahraga apa Pak sukanya? Kalau sekarang hanya tinggal treadmill aja. Hmm. Yang lain udah ditinggalkan. Setiap hari tapi Ya, treadmillnya. insya Allah, selama itu. Selalu menyempatkan olahraga ya Pak ya? Selalu sempatkan gitu. Ibu juga suka olahraga nggak tapi? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Emang nggak diajak Bu kalau lagi olahraga? Oh, selalu diingatkan. Oh selalu diingatkan, tapi nggak diajak. Kalau misalnya nggak olahraga. Diingatkan tapi ibu kan suka udah nanti aja. Oh nanti aja. ya.
Tapi kalau ibu olahraganya apa ya suka bu? Kalau bapak Sama kan bapak treadmill. treadmill juga. Oh suka. Biasanya kalau pas lagi nggak pandemi lari gitu. Di rumah aja, jalan sini aja, sekitar Oh. rumah. Sekitar Tapi rumah. Bapak sama ibu nih kalau misal lagi weekend gitu, lagi akhir pekan nih sukanya ngapain bu hobinya? Ya paling rapi-rapi rumah, ibu masak, bapak beres-beres rumah aja. Rumah. Terus kalau datang cucu asik, Suka ada cucu ya. Kita biasa panggang-panggang daging ya, Bang. Bakar daging biasanya. Ada berapa pak cucunya total ya? Panggang ikan juga. Cucu ada 9, Cucu ada 9. Paling gede usia berapa pak? Mau kuliah. mau kuliah. Mau kuliah. Oh, berarti udah sibuk sendiri-sendiri tuh pak ya? Iya, Udah makin sepi pak sekarang ya? iya. Lebih banyak kami berdua lah. Ditemani. Anak bungsu kan kebetulan lagi koas kan. Oh lagi koas. Satu koas ya kita berdua aja. Tapi belakangan koasnya juga kita berhenti dulu. Karena lagi Karena pandemi. lagi Ya pandemi, ada covid di tempat di rumah sakitnya ditutup dulu. Yang lagi koas Mbak siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda. Oh, halo Mbak Dinda. Wah, nggak bisa ikut tapi kita sapa ya Pak ya, Mbak Iya. Dinda. Pak, tapi bicara soal hobi Pak, tadi ada yang belum kita gali lagi tuh Apa tuh? soal hobi melihara burung itu loh, Ya. ya kan? Iya. Tadi dia belum Pak. Iya. Berapa Pak burungnya tadi Pak? Wah burung itu ada ratusan. Ratusan. Mungkin ada lebih dari 300, 400 Lebih. lagi ya. Lebih dari 300, Iya. banyak banget Pak. Tapi tempatnya di pohon-pohon di atas itu. Oh. Bebas dia. Kalau pagi habis subuh saya kasih makan, nah itu ya penuh gitu ya. Saya juga kalau habis kerja enggak pengen kemana-mana, mau cepat-cepat pulang aja. Ya selain ketemu ibu, juga ketemu ikan, burung banyak gitu ya. Dan kami nggak pernah berhenti sih nata-nata rumah, apa aja yang ditata gitu lagi, tambah ini, tambah itu. Jadi kalau pas mau pulang kerja, selain burung yang diingat, ibu ya Pak yang Oh diingat yang ya nomor Pak? satu ibu. Satu dulu, nomor satu ibu. Nomor Satu satu ibu, ibu dulu. kedua masak apa mam hari ini? Ketiga baru lihat ikan gitu. Dan ikan kami anu sekali apa telaten banget. Jadi kalau ada yang sakit aja sedikit gitu, udah langsung diangkat, masukkan ke tadi lihat ya bak ICU itu, langsung masuk di ICU itu, karena jangan sampai dia menularkan yang lain. Lain banget ya. Iya. Bu, tapi tadi kan kalau bapak lagi kerja yang diingat ibu, bapak romantis gak sih Bu? Alhamdulillah romantis. Alhamdulillah romantis ya Bu ya. Cuma kadang karena terlalu romantisnya jadi kadang suka lebay. Oh gitu baik. Maksudnya kayak gimana romantis yang lebay itu? Ya kadang-kadang misalnya bapak bangunin ibu sholat subuh gitu Iya. ya. Nah, kan langsung saya hidupkan lampu Iya. supaya ibu cepat bangun kan. Papa, silo nih Pak, silo. Aku juga silo akan kecantikan. Jadi Pak Menteri ini juga pintar Gombal. Gombal ya? Bapak ibu suka bilang lebay. Malah lebih inian ibu. Tapi ibu suka nggak digombalin Bu? Suka, cuma kadang suka berlebihan, kita suka malu sama mantu gitu ya. Sama anak-anak. Sama anak-anak juga. Paling anak itu paling papa biasa deh. Tapi itu resep awet loh Bu ya. Iya. Amin. Amin, Sudah berapa amin, tahun amin, pernikahan amin. Bu? Lumayan lama. Tapi paling enggak itu perlu dijaga gitu ya. Perlu kita maintain itu kan. Nah Bu, selain tadi kan bangun tidur ya kan, bangun tidur bapak suka bangunin sholat Sholat subuh. subuh gitu kan Bu. Iya. Nah setelah itu Bu, setelah bangun tidur subuh, ngapain kegiatannya Bu biasanya? Biasa bapak habis sholat subuh ngaji. Oh, Oh, ngaji. Jadi ibu tandain, oh udah ngaji berarti udah subuh. Nah itu bapak langsung kerja di sini di luar. Oh ini di sini Pak. Di meja ini. Oh, Bapak di ngaji sini. belajar di sini. Kalau bapak bekerja di sini, Habis subuh udah di sini. masak. Karena sejuk ya Pak di sini ya udaranya ya. Jadi spot favorit di sini ya Pak? Iya. Apalagi Kalau bapak ngaji, di situ. kalau bapak ngaji beda sama yang lain, ya kebiasaan dulu. Bapak ngajinya kenceng, suara kenceng sekali. Karena utamanya untuk juga sekaligus melatih lidah gitu ya, supaya jangan jadi apa kaku gitu. Karena orang sudah tua kan kadang-kadang. Jadi ngaji itu juga terapi buat apa? Jadi kalau orang dengar bapak suara tuh ngaji kenceng-kenceng gitu ya, memang sekaligus terapi. Saat Bapak kemarin dipilih menjadi Menteri Agama gitu, Ibu responnya seperti apa? Kan langsung jadi sibuk lagi nih, Bapak dulu suka sama cucu-cucu, sama anak-anak kayak gitu. Sekarang kegiatannya udah sibuk banget gitu. Ibu punya insting. Insting. Jadi ibu bilang gini waktu itu kan, ibu sering lah, bukan waktu menjelang itu aja, tapi udah gak sering. Pak, bapak udah tua, nggak usah kerja yang berat-berat lah, banyak ke bidang agama aja di masjid. Karena udah usia. masjid. Dengan ngurusin masjid aja itu. Kebetulan saya kan ketua dewan pembina di masjid ini, terus masjid. Terus kalau mau jadi menteri ya Andai kata umpamanya mendapat amanah jadi menteri,
Ya syukur-syukur menjadi Menteri Agama. Ibu Tetap bilang. bener ya? Ternyata Menteri Agama. Alhamdulillah ya Bu. Padahal itu ngomongnya hampir lewat gitu aja. Oh. Tetap Menteri Agama. Tapi orang yang nggak tahu pasti merasa loh, Bapak itu jenderal tiba-tiba tentara Jadi tiba-tiba Menteri Menteri Agama. Agama. Padahal saya itu mulai dari Taruna itu emang sudah kegiatan di sana tuh di bidang agama. Jadi saya termasuk beberapa teman istilahnya kelompok masjid ya. Kalau ada Taruna baru masuk, kami kumpulkan yang nggak bisa ngaji kumpulkan. Kami ajar ngaji gitu kan, baca Quran kan. Kalau waktu era itu masih banyak yang nggak bisa baca Quran. Kegiatan-kegiatan agama kita koordinasikan, kita koordinir. Jadi udah biasa di bidang-bidang itu. Setelah jadi tentara juga sering khotbah di mana-mana gitu ya. Karena pendekatan pembinaan teritorial dengan pendekatan khotbah paling bagus. Jadi kalau kemudian masuk di bidang agama ya nggak aneh banget gitu. Jadi nggak kaget lah ya Nggak Pak ya kaget. ketika dipilih Iya, jadi Menteri meskipun Agama. kedengarannya aneh juga loh. Itu mantan Panglima TNI kok, wakil Panglima TNI kok jadi Menteri Agama gitu ya. Tapi setelah kegiatan itu buat saya nggak aneh. Nah, Bapak ini kan menjabat sebagai Menteri Agama, ya kan? Sebagai kepala keluarga juga, Oh iya. ya kan? Nah, kalau dari Ibu sosok Pak Menteri ini, kalau di keluarga kayak gimana Bu? Ya sosoknya ya di mata ibu ya. Heeh. Seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik, dan seorang kakek yang baik. Alhamdulillah lah imamnya ibu yang baik juga. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Bu ya. Tapi buat saya itu memang kewajiban semua kepala keluarga sih. Semua kepala keluarga kan bertanggung jawab terhadap keluarganya, terutama juga masalah keagamaannya gitu. Jadi bukan suatu yang aneh kalau ibu bilang tadi tentang saya seperti itu. Ya saya kira umumnya kepala rumah tangga ya begitu. Punya kewajiban untuk mengajak semua keluarganya. Insyaallah. Istilahnya ya untuk meningkatkan iman dan takwanya gitu ya. Menjadi contoh teladan gitu. Berarti tapi di samping kesibukan Bapak juga masih tetap ini ya Bu ya, tanggung jawab sama keluarga segala macam. Dan selalu kalau pas lagi nggak sibuk, selalu menghabiskan waktunya bareng sama keluarga. Ya. Paling ibu telepon anak-anak, ayo hari Minggu, kalau nggak hari Sabtu ke rumah ya. Nanti ibu masak ini, masak ini. Kan nanti diajarin masak Bu. Oh, sudah punya berapa keluarga? Bu, saya masih single Bu. Mau juga dicariin ya? Kalau saya punya keluarga, punya Bu, keluarga saya di rumah ada Papa, Mama ada Bu. Tapi kalau keluarga sendiri belum. Kalau sudah berkeluarga nanti tak ajarin. Tapi sekarang aja boleh nggak Bu buat bekal Bu? Suatu saat berkeluarga bisa masak dari Ibu. Abang mau nanya masak apa? Oh boleh ikan asin tadi. ikan Bisa asin Bu. sih nggak Semua pengen susah. gampang. Rawon Bu, rawon. Tahu. Bisa juga. Rawon. Boleh Bu ya. Kita nanti Bu, rawon ibu agak lain. Yang luar biasa rawon itu biasa kami masak di Aceh ya. Itu namanya brongkos, tinggal brongkos. Jadi rawon tapi ada pakai santan. Kemudian dia Santannya encer. santannya encer, pakai kacang merah. Itu masak hari ini enak, besok dimakan besok jauh lebih enak lagi. Oh, Sama semakin kayak- lama ya? Iya. Oh iya iya betul tumpeng betul. kan Bu. Iya. Sampai Iya, tumpeng iya, gitu kalau misalnya Semakin hari ini ini semakin enak. dimasak 4 hari kemudian masih enak Pak. Lebih Malah semakin enak. Lebih enak Lebih lagi. enak, iya. Nah tapi saya sayangnya semua makanan juga gitu Pak. Betul, itu brongkos Nggak kalau langsung namanya mentok. kan brongkos. Jadi rawon tapi tambah ada santan encernya. Oke. Ibu jago banget itu. Nah, karena jago banget boleh Bu ya Kita- ajarin ya Bu ya. Iya. Kita Sambil ke dalam. ngintip dapurnya Ibu. Boleh ya Bu boleh. ya. Oke. Sama bagi resep Bu. Diajarin Tapi masak. kalau untuk dapur sekarang jangan dulu deh. Kenapa? Dapurnya lagi berantakan. Masih lagi berantakan. Tenang Gak Bu, apa-apa. kita hobi beres-beres nanti kita beresin. Itu Nanti sama. kita ajarin Ibu kita. Iya. Sama Ibu Ibu ajarin aja. kita ya. Oke. Kita Balik lagi. balik lagi. Dadah. Nah, kita Balik lagi nih. balik lagi. Kita pengen ngobrol Pak, Sama pengen Pak Menteri. tahu ceritanya. Awalnya Pak Menteri ya kan bisa terpilih menjadi Menteri Agama gimana Pak ceritanya Pak? Iya kalau cerita itu pasti yang tahu Bapak Jokowi ya, Ah. bukan kita ya. Saya hanya tahu pada saat dia dipanggil ke istana, pakai baju putih, ya langsung isu kan kenceng, wah ini berarti masuk salah satu yang jadi menteri ini gitu. Apalagi udah pakai baju putih biasanya Iya. identik ya Pak ya. Nah, menteri apa nggak tahu. Belum tahu. Jadi waktu itu belum tahu nih. Tahu. Dapetnya pos apa? Macam-macam lah omongan macam-macam ya. Setelah menghadap Pak Jokowi baru diberitahu. Dan saya senang Bapak Presiden ini ya sama dengan pimpinan tentara lah. Beliau orangnya ngomong nggak banyak. Kata ini harapan saya begini, Pak Farul sudah tahu tupoksinya apa.
selama Pak Prabowo melaksanakan sesuai tupoksi itu lanjut saja. Kalau ada sesuatu yang saya rasa perlu saya luruskan, saya panggil. Kalau enggak, silakan lanjut sesuai dengan tupoksi. Dan alhamdulillah selama ini nggak ada masalah. Kadang-kadang saya minta waktu ketemu ada beliau, tapi pada saat belakangnya akan lebih susah karena kan beliau membatasi ya. Dan juga mesti melalui swab juga ya. Kalau dulu nggak saya sulit itu. Kalau sekarang agak sulit ya. Kalau lagi pandemi ya Pak ya? Lagi musim pandemi. Berarti waktu itu dikasih tahu jadi Menteri Agama nggak kaget berarti Pak? Kaget juga, Kaget. tapi dalam hati saya udah biasa lakukan tugas begini kok. Gitu. Ah. Dan memang menteri itu setelah saya jalani lebih banyak kepada kemampuan manajerialnya ya, Oke. bukan pendalaman agamanya ya. Kalau pendalaman agama di tempat saya kan profesor agama semua, di lingkungan saya itu profesor agama. Jadi kalau dipanggil profesor di kantor saya itu prof, pasti hampir semua noleh gitu. Kalau dipanggil kiai, wah noleh juga. Kecuali menteri agama. Kalau dipanggil jenderal, nah baru satu yang. Oh gitu. Nah itu nggak ada. Nah Pak Menteri, tadi menarik tuh Pak Menteri kan bilang kalau misalnya waktu pertama kali dipanggil di istana, terus ada beberapa omongan soal bakal jadi menteri apa kan gitu. Iya. Memang waktu kemarin itu sempat ada omongan apa aja sih Pak soal akan pos di menteri mana gitu? Enggak, itu kan isu-isu yang di luar ya. Ha-ha. Oh pasti Pak Farul tuh jadi menteri ini itu, pasti jadi menteri ini, Isunya menteri ini apa, Pak, macam-macam yang beredar lah. waktu Ada itu, yang Pak? minta dibilang Menko Polhukam, ada yang menteri pertahanan gitu ya. Ya biasalah isu-isu itu kan banyak itu ya. Tapi begitu ketemu Pak Jokowi baru jelas jadi apa ya. Pas waktu resmi di umumin Pak Farul menjadi menteri agama yang disampaikan Pak Jokowi apa pertama kali Pak? Iya, beliau benarkan ya ini membangun betul-betul kita membangun kerukunan umat beragama yang baik ya. Kemudian mencegah munculnya radikalisasi ya seperti itu. Nanti Pak Farul akan tahu tupoksi tugas pokok dan fungsi ya. Itu kembali saya bilang selama dalam batas tupoksi itu apa yang Pak Farul memandang baik silakan lakukan. Itu aja. Baik beliau memberikan petunjuk nggak susah-susah tegas saja. Mencegah radikalisme itu kan pesannya Pak yang Iya, ditekankan salah satunya. Nah kalau melihat kondisi Indonesia sekarang ini gimana Sampai Pak? hari ini kita udah Ya memang nggak bisa kita kemudian mengeliminasi sama sekali ya. Tapi yang jelas kalau ada potensi itu kan kita semua orang sudah langsung bergerak yang sama ya. Katakanlah misalnya ada kasus Solo misalnya, semua juga merasa nggak pas gitu ya. Nggak bolehlah kejadian seperti itu. Jadi bukan hanya Kementerian Agama saja yang bereaksi, yang lain juga mengadakan reaksi yang sama. Ada lagi misalnya kasus apa yang belakangan lagi, pasti semuanya sama sikapnya. Dan Menteri Agama harus mengambil sikap untuk mendahului itu. Saya kemarin juga memuji tabayun yang dilakukan oleh teman-teman di Banser ya. Jadi mereka meskipun mendatangi tempat itu, mendatangi mereka yang dianggap mereka agak sedikit menyimpang, tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, tidak melakukan sesuatu yang destruktif lah. Kemudian disalurkan ke polisi kan. Nah itu kayak saya memberikan apresiasi itu. Saya harapkan nanti juga begitu, kalau ada kelompok-kelompok pemuda yang tidak puas terhadap sesuatu, tabayunnya seperti itu, dengan damai. Cara penyampaiannya juga berdamai gitu ya. Setelah itu, kalau memang tidak bisa selesaikan ya lapor polisi. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman itu yang saya apresiasi juga. Nah mencegah hal-hal yang tadi nggak diinginkan, tadi Pak Farul bilang kalau misalnya nggak main hakim sendiri dan lain-lain. Kalau pendekatan dari Pak Farul sebagai Menteri Agama ini kayak apa Pak? Pendekatan seperti apa sih? Iya, memang pendekatan itu banyak sih ya. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang tidak kelihatan kan saya banyak komunikasi dengan pimpinan-pimpinannya ya, dan pimpinannya. Kemudian saya jaga komunikasi itu. Kalau saya tidak bisa datang langsung ketemu atau tidak bisa mempertemukan karena ada masalah COVID ya, saya bisa melalui WA, melalui komunikasi telepon, atau paling tidak juga kadang-kadang mengutus misalnya staf khusus saya untuk ke sana. Misalnya belakangan ini saya mengangkat ada rencana melakukan kegiatan yang kami namakan penceramah bersertifikat. Meskipun ada penolakan, tapi saya sudah komunikasi. Saya coba komunikasi dengan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, langsung mencoba komunikasi dengan pimpinan MU, Majelis Ulama.
dengan NU dan sebagainya. Meskipun akan ada penolakan, tapi penolakan itu bisa kita eliminasi sedikit. Apalagi kalau kita ngomong di bidang agama, tidak ada sebuah sikap yang semua orang mendukung lah. Karena pasti ada aja potensi-potensi yang kontra. Tapi kita usahakan mengeliminasi sekecil mungkin dengan cara-cara yang enak. Kemudian ya supaya kegiatan yang kita pandang positif itu tetap jalan lah gitu. Karena kalau semua ada tantangan sedikit kita berhenti nggak akan jadi-jadi. Gitu. Selama kita pandang itu sangat positif. Kemudian meskipun ada penolakan pelan-pelan kita eliminasi menjadi potensi yang menjadi lebih kecil, kita jalan. Apa aja pengen dieliminasi contohnya kayak? Contoh macam sekarang yang sedang berlaku ya, misalnya tadi itu penceramah bersertifikat. Sebelumnya misalnya masalah haji. Sebelumnya lagi misalnya masalah ibadah. Dulu pada saat kita tidak membolehkan sholat Jumat misalnya di masjid, kita menghadapi tantangan ya kawan. Tapi kita ajak beberapa tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas Islam untuk ikut sama-sama mensosialisasi. Ya alhamdulillah boleh dikatakan ditaati. Pada dasarnya kan kita semua menggunakan akal sehat juga. Agama pun mengajarkan akal sehat. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita semua menggunakan akal sehat. Akal sehat itu lagi kita gali. Selain menggunakan ayat-ayat, surat-surat, perintah-perintah agama juga kita minta menggunakan akal sehat. Nah, tapi soal selain itu juga kan karena Indonesia ini menjadi salah satu negara yang beragam gitu Pak. Pasti kan toleransi menjadi satu tantangan. Nah sampai saat ini kita udah toleran belum sih Pak? Kok Bapak lihatnya? Kalau 100% belum, tapi sudah termasuk hal yang membanggakan lah. Membanggakan kenapa? Indonesia kan bukan negara agama, tapi kita mempunyai kesepakatan punya Pancasila, punya Undang-Undang 45. Kita ajak saja semua orang bahwa itu adalah kesepakatan semua pemuka-pemuka agama pada saat membangun Republik ini. Oleh sebab itu semua karena kesepakatan pemuka-pemuka agama, mestinya kita semua taat itu. Nah kita ajak ke sana. Gitu. Jadi kalau dianggap wah itu berlawanan dengan Islam, tidak ada yang berlawanan dengan Islam. Karena dulu pun tokoh-tokoh Islam juga ikut merumuskan itu. Gitu. Jadi kita coba aja. Kadang-kadang mereka paham, tapi kemudian karena ada kipasan-kipasan dari mungkin tokoh-tokoh kelompok-kelompok tertentu, katakanlah misalnya ngomong khilafah gitu ya. Nah selalu ada potensi, ya kita coba eliminasi lah, bisa-bisa kita. Macam kemarin masalah khilafah saya juga buat saya keluarkan pernyataan saya. Ya. Khilafah itu sudah jelas, HTI dibubarkan. Penolakan sudah bukan di Indonesia saja, di banyak tempat pun ditolak. Dan bukti mengatakan bahwa untuk menjadi yang beriman dan bertakwa yang baik, tidak harus negara itu menjadi negara Islam. Contohnya banyak. Dia mau bentuk negara itu negara republik, negara kerajaan, atau apapun bentuk negara itu, semua kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Dan itu saya garis bawahi sekali. Jadi tidak harus khilafah. Dan hal-hal yang tadi Pak Menteri sampaikan itu salah satu halnya memang ini sebagai bentuk persuasif dari Pak Menteri ya Pak untuk mencegah radikalisme dan lain-lain tadi yang Pak Menteri sampaikan ya Pak ya. Iya. Tapi juga kita perlu punya sikap. Jangan sampai karena penolakan kita rasa agak kencang kemudian kita berhenti, nggak boleh. Kalau kita tahu bahwa itu pasti berlawanan dengan aturan perundang-undangan yang ada, kita harus bersikap. Meskipun sikap kita tuh kita usahakan semaksimal mungkin melalui pendekatan-pendekatan yang baik. Jadi tidak boleh kemudian karena banyak tantangan, udahlah nggak usah aja, jangan. Nanti lama-lama negaranya akan hancur. Harus ada sikap. Tapi ada ini nggak sih Pak? Kan tugas Menteri Agama banyak nih Pak, dari pendidikan Islam misalnya, terus habis itu haji, terus sertifikat halal ya, halal segala macam itu kan banyak. Yang paling susah tuh apa Pak? Sebenarnya banyak sektor-sektor pekerjaannya gitu. Nah masing-masing pasti ada challenge-nya, ada tantangan. Misalnya kalau masalah sertifikat halal misalnya kan, yang lalu saya terima kasih kepada Majelis Ulama ya. Mereka dulu sebelum ada undang-undangnya sudah mengambil inisiatif ya. Tapi yang terjadi memang akhirnya orang sukarela. Kemudian juga kecepatan menjadi tidak terkejar. Oleh sebab itu kita keluarkan undang-undang, kemudian undang-undang nomor 33 nggak salah saya. Itu juga belum berjalan baik. Nah sekarang di Omnibus Law ini kita usahakan supaya membuat menjadi percepatan. Sebagian orang menganggap dengan percepatan ini menjadi fungsi Majelis Ulama menjadi tersisihkan. Tetap fungsi Majelis Ulama tetap, tapi kita ajak juga ormas-ormas Islam lain untuk ikut bergabung.
Jadi dengan demikian yang memproses itu banyak sekali pintunya. Di dalam dengan memakai baju majelis ulama, tapi di dalamnya ada elemen Muhammadiyah, elemen NU, elemen partai ormas-ormas Islam lainnya gitu. Sehingga semuanya akan mendapat kecepatannya menjadi lebih baik. Demikian juga aturan tentang biayanya juga semakin jelas. Tidak ya mau kasih berapa aja boleh enggak begitu lagi. Ada kalau ini gini. Kemudian untuk usaha kecil, usaha mikro kecil kita bebaskan sama sekali. Memang prosesnya tetap jalan, tetapi tidak kita kenakan biaya. Kemudian juga yang risikonya rendah dan risikonya nol itu boleh mendeklarasikan saja, tidak usah melalui proses. Sebagai contoh yang risikonya nol itu pedagang buah potong. Apa sih yang nggak halal di mana kan? Buahnya pasti masa ada buah mangga nggak halal, buah pepaya nggak halal, kecuali colongan baru nggak halal ya. Jadi itu risikonya nol. Dia boleh deklarasi bahwa barang saya halal karena memang ini tidak punya risiko. Ada juga yang risikonya rendah. Itu dia boleh mulai declare juga bahwa dia halal. Sebagai contoh, yang risiko rendah itu pedagang pisang goreng. Pisangnya pasti halal. Minyaknya sudah minyak ini yang sudah dikeluarkan, sudah ada sertifikat halalnya. Maka saya katakan saya halal makanan saya. Nah itu boleh. Jadi kita buat aturan-aturan yang tidak menyulitkan orang. Nah itu sebagai contohnya. Tapi menjadi kecepatannya harus ada. Kalau yang lalu 93 hari, kita terlalu ketinggalan. Karena banyak negara yang bisa 2 minggu. Nah kali ini dengan undang-undang yang sedang kita usulkan, Omnibus Law ini yang kita kalau bahasa Indonesia kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menjadi 21 hari. Lebih cepat artinya begitu ya Pak? Lebih cepat dari 93 hari sebelumnya. Jadi dengan demikian kita harapkan kecepatannya meningkat, kepastiannya ada, kepastian waktu dan kepastian harganya jelas. Jadi orang bisa bekerja dengan enak. Banyak hal yang kita lakukan itu, misalnya di dalam pendidikan juga harus kita pahami. Pendidikan dirawat oleh kita kan banyak. Misalnya kalau perguruan tinggi itu ada, tidak salah saya, paling 58 perguruan tinggi. Kalau namanya pesantren lebih dari 28.000, madrasah lebih dari 82.000. Nah semuanya kita kelola dengan baik. Karena letaknya di pelosok-pelosok dan kita nggak mungkin punya dana untuk mendanai semua. Memang kita harapkan kerjasama dengan Pemda-Pemda. Pemda-Pemda mohon pedulilah gitu. Bahwa di tempat dia ada misalnya 100 pesantren, tolonglah ikut bantu. Jadi kita mengajak semua potensi untuk ikut sama-sama gitu. Dan alhamdulillah tadi malam saya memberikan penghargaan kepada banyak Pemda karena bantuan mereka terhadap PTKIN aja, tinggal perguruan tinggi. Apalagi terhadap madrasah, terhadap pesantren dan lain sebagainya. Nah, tadi menarik tuh Pak soal Omnibus Law yang tadi Pak Menteri sampaikan bisa mempercepat kan. Nah, Pak, tapi ada juga Pak, ini saya baca-baca Pak, kata internet loh Pak, bukan kata saya Pak ya. Betul. Kata internet, Bapak tuh sering dikait-kaitkan dengan dekat dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, gitu katanya. Gimana Pak tanggapannya Pak? Itu kan teman satu angkatan. Kalau saya dengan Pak Luhut itu saya malah menunjukkan sebuah simbol kerukunan yang luar biasa. Pak Luhut Kristen, saya Islam, kami mulai dari akademi sama-sama. Mohon maaf, lulusnya juga juara nomor 1, saya di belakang beliau, ya, lulus akademinya. Tapi Islam saya sedikit pun tidak terganggu, Kristen dia pun tidak sedikit pun terganggu. Jadi kalau dibilang lu dikait-kaitkan, ya memang terkait karena sama angkatan mulai dulu awal masuk Taruna kami sudah bersama. Nggak mungkin kita memang bukan dengan Pak Luhut aja, dengan semua teman-teman saya seangkatan saya sangat dekat. Tadi kan saya bilang tadi waktu ya, saya kalau nggak ketemu dengan mereka beberapa waktu aja, langsung istri saya ingatkan, Pak, udah lama nggak ketemu teman-teman 70 itu apa? Iya. Jadi kita kencarkan lah gitu, ketemu di mana gitu. Kemarin ke Solo juga ketemu mereka banyak gitu. Memang dekat ya karena sama-sama, bukan dengan Pak Luhut aja. Dengan semuanya ya Pak ya? Dengan saya, dengan Pak, misalnya dengan Pak Agus Wijaya Lemanas, nah juga itu udah seperti ya bukan sebagai tentara lagi kalau ketemu, seperti teman saudara aja. Banyak lagi. Nah, kalau sama Pak Luhut kan dekat karena dulu sama-sama dari militer juga ya Pak ya? Akademi militer. Nah, akademi militer sama-sama. Kalau sama Pak Jokowi gimana? Jokowi, iya kalau dibilang dekat enggak juga ya. Tapi dulu memang pada saat beliau masih wali kota Solo pun,
beliau kan punya usaha di bidang mebel ya. Dan kemudian saya juga bekerja dia sama-sama Pak Luhut juga di beberapa perusahaan, juga ada kaitan-kaitan dengan kayu. Ya, kemudian pada saat beliau menjadi calon gubernur di DKI, saya juga ikut dengan teman-teman jadi tim suksesnya. Beliau jadi calon presiden juga saya membentuk namanya relawan. Bravo itu juga ya? Bravo 5. Iya, Bravo 5 ya Pak. Saya ketua umumnya, Pak Luhut ketua pembinanya. Oke. Kami juga ikut sama-sama pada saat dulu periode pertama gitu. Periode kedua pun sama-sama kami dukung. Meskipun waktu periode pertama saya toh tidak jadi apa-apa sama sekali, bukan ngomong jadi apa-apa, tapi tetap saya mengatakan ini orang baik dan perlu kita dukung. Periode kedua pun kita dukung lagi. Nah kemudian saya diangkat dari menteri. Tapi memang saya melihat Pak Jokowi sebuah sosok orang yang betul-betul punya tekad memajukan bangsa ini. Luar biasa sekali. Tapi kan waktu itu pas Pak Jokowi nyalon kan sempat kena isu-isu sentimen agama seperti itu. Berarti Bapak juga ikut bantuin. Ikut bantu. Oleh sebab itu Bravo 5 ini sebagian sangat besar adalah purnawirawan TNI. Kenapa? Ingin menunjukkan bahwa meskipun saingan beliau itu purnawirawan TNI, tapi tidak semua TNI mendukung ke sana. Kami mendukung yang menurut kami paling baik dan itu Pak Jokowi. Oleh sebab itu Bravo 5 ini kebanyakan purnawirawan TNI. Purnawirawan TNI. Nah Pak, tapi kalau sekarang komunikasi sama Pak Jokowi gimana Pak? Biasa-biasa. Apa sih yang sering disampaikan Pak Jokowi gitu Pak, kalau ke Pak Menteri, kalau lagi komunikasi gitu? Enggak, kalau Suka saya kasih evaluasi gitu nggak sih Pak? enggak, kalau saya minta waktu menghadap beliau pasti melaporkan sesuatu yang menurut saya perlu ada petunjuk beliau. Misalnya enggak boleh semua misalnya kayak sebut lah ya. Karena memang saya berpendapat gini, bidang saya perlu minta restu beliau tentang sesuatu yang agak kritis atau agak mendapatkan penolakan supaya beliau tahu. Tapi kalau saya keluar tidak boleh saya katakan bahwa ini petunjuk presiden, ini adalah tanggung jawab saya karena bidang saya. Misalnya pada saat saya bersikap bahwa ini dulu bersikap bahwa Front Pembela Islam menurut saya lebih baik untuk tetap di dalam satu organisasi daripada dilepas. Begitu mereka tanya, apa ini atas restu Bapak Presiden? Enggak, saya bilang tanggung jawab saya sendiri. Karena saya memandang bahwa lebih baik mereka tetap dalam satu organisasi, kita masih bisa katakanlah saling menyentuh satu sama lain daripada dilepas kemana-mana. Gitu. Itu tanggung jawab saya, kalau itu salah tanggung jawab saya sendiri. Nah, kalau Pak Menteri kan ini sempat ya sih tadi kita sebelum kesini sempat baca-baca ya soal isu reshuffle ya. Nah, gimana tuh Pak? Sebagai Menteri Agama nih ngeliatnya. Kita kan tugas kita kerja ya, bukan memikir kita jadi menteri apa enggak teman. Tugas kita kerja dan seperti tadi saya bilang mengatakan bukan kami saja ya. Saya kira semua kami bersikapnya samalah semua menteri. Ini kan amanah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Masalah reshuffle atau enggak itu kan haknya presiden. Tapi kan seandainya saya pun tidak menjadi menteri lagi, buat saya berikan penghargaan luar biasa kepada Bapak Presiden. Tidak banyak orang yang seperti selama ini, mohon maaf, presiden seperti Bapak Jokowi. Apalagi kan Bapak hari ini kita coba lewat darat banyak kemana-mana. Rasanya pembangunan luar. Ya. Dulu presiden-presiden yang lama kok sepertinya tidak menyentuh ini ya gitu ya. Pada saat kita ke Papua juga melihat loh, kok Papua sekarang udah seperti ini ya. Dulu kok enggak, sebelum era Pak Jokowi kok enggak dibuat seperti ini gitu ya. Jadi saya jadi menteri atau tidak menteri, saya tetap mendukung Pak Jokowi dan luar biasa sekali apa yang beliau lakukan, betul-betul tanggung jawab beliau sebagai pemimpin dan betul-betul ketulusan beliau ingin membuat Indonesia menjadi maju. Itu memang hak prerogatif dari presiden ya Pak ya. Gitu ya. Tapi gini Pak, kalau kita membayangkan nih Pak ya, kalau sekarang kita ngobrol sama Pak Fahrul Razi, tapi bukan sebagai pejabat negara. Misalnya, apa anehnya? Apa kegiatan sehari-hari apa Pak yang pengen dilakuin gitu Ya, kalau bukan sebagai pejabat negara gitu. Oh iya, mungkin kalau yang tadi itu tetap main dengan cucu tetap, main dengan burung tetap, burung yang liar itu ya, main dengan ikan tetap. Mungkin kesibukannya lebih menjadi kurang, nggak seperti dulu, mungkin lebih meningkat lagi gitu ya. Kemudian main-main dengan cucu tetap gitu. Kemudian kesibukan apa lain? Ya nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Ya. Tapi ada nggak sih Pak kayak hal yang masih belum tercapai gitu kan? Dulu Bapak dari tentara terus kan jadi menteri, seorang menteri di kabinet gitu. Terus masih ada nggak sih Pak yang masih belum? Kalau itu kan never ending ya, tetapi itu selalu ada berlanjut ya.
Tapi paling enggak saya bangga. Saya jadi tentara juga menjadi bintang 4 dan luar biasa sekali. Saya orang Aceh, kalau orang bilang belum pernah ada orang Aceh yang jadi bintang 4. Iya. Dan Bapak yang pertama sejak era reformasi ya Pak ya? Menteri Menteri Agama. yang dari Jadi backgroundnya militer. Dan saya sudah diberikan kepercayaan, itu sebuah kebanggaan. Dan saya sudah berusaha berbuat sebaik mungkin sesuai kemampuan saya. Kalau kemudian saya tidak jadi menteri lagi pun tidak sedikit pun mengurangi hormat saya kepada Bapak Presiden Pak Jokowi. Karena beliau betul-betul menunjukkan ketulusannya, tekadnya untuk membangun bangsa ini. Begitu menghadapi hantaman luar biasa dari mana-mana beliau tidak peduli. Kerja terus. Dan saya lihat kepemimpinan beliau ini kepemimpinan betul-betul praktis banget. Kalau beliau memimpin rapat kabinet nggak pernah lama-lama. Sebentar aja, jelas poinnya apa. Kalau ada yang ingin maparkan. Kalau nggak salah dibatasi maksimal 7 menit. Selesai itu kalau ada yang ingin menambahkan maksimal 2 menit selesai. Termasuk kemarin ketika rapat kabinet terakhir itu ya Pak ya? Kalau kabinet terakhir yang lengkap itu agak lengkap ya, lupa saya tanggal berapa. Tapi setelah itu lebih banyak terbatas karena memang tidak ingin orang berkumpul banyak ya. Iya. Yang terbatas yang terakhir saya ikuti itu kalau tidak salah menterinya hanya 5 kan. Itu berbicara tentang penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran. Itu juga yang berapa kali juga sering Iya, disinggung betul. Pak Jokowi ya? Betul. Tapi pada saat itu Kementerian Agama termasuk yang prestasinya baik. Jadi yang 10 anggaran terbesar di sekarang Kementerian Agama termasuk dalam ya. Tapi kami termasuk yang di atas 50% pada saat itu. Iya. Dan saya menjanjikan pada Bapak Jokowi, insya Allah akhir September Pak sudah bisa 75% Targetnya Pak ya? target saya. Jadi yang kebetulan ada beberapa kementerian yang masih di bawah 50% disebutkan dan beliau kasih petunjuk dan alhamdulillah Kementerian Agama nggak disebut. Malah di atas Menteri Di Agama atas ya. 50. Soal haji gimana tuh? Soal haji, ya memang saya ngambil kesimpulan harus mengambil keputusan lebih cepat ya. Kita kan jamaah haji paling besar. Ya. Nggak boleh mereka menunggu berlama-lama padahal akhirnya tidak jadi gitu. Sehingga saya ngambil keputusan batas waktu tanggal sekian. Kalau tidak ada keputusan, kita nyatakan batal. Kemudian dinyatakan batal. Memang awalnya menjadi gejolak tapi orang sebagian besar orang yang paham ya lambat-lambat kan kasihan orang itu sudah tahu pasti yang nggak akan jadi gitu, tapi dibiarkan ngambang gitu. Memang kemudian ada gejolak sedikit. Ada DPR mengatakan kenapa nggak diajak ngomong, ya saya bilang maaf mungkin salah saya. Tapi paling nggak niat kita sama. Alhamdulillah semua jalan baik. Pembatalan itu kan karena pandemi COVID-19 ya Pak ya? Iya. Kan kita nggak tahu ya Pak ya pandemi itu kan berakhir kapan ya kan? Dan kita lihat gejalanya malah menaik gitu. Nah itu Pak, tapi kita harapkan mesti ini ya Bisa bisa cepat selesai Iya. juga. Akhirnya hanya 1.000 ya yang haji itu ya, 1.000 orang. Dan hanya orang yang ada di Saudi Arabia saja. Itu kan terbatas ya Pak artinya? Terbatas sekali. Yang hanya tinggal di sana dan juga Iya. warga sana kan yang Dan terbatas diperbolehkan dan untuk sangat haji. ketat. Mm-mm. Jadi kalau dibilang begitu masuk dia di hotel 2 hari itu, kalau ada sampai keluar hotel langsung di out, nggak boleh kembali karena dia bisa membawa virus itu. Jadi sangat ketat sekali. Dan saya monitor, alhamdulillah semua jalan baik. Nah ini diizinkan lagi kapan ya kira-kira? Oh, belum Tapi tahu. udah belum ketebak gitu Pak. belum ketebak. Kita lihat aja ketebakan, kita lihat aja situasi COVID ini. Belum ada kemajuan di Saudi juga belum ada kemajuan, masih fluktuasi. Oh. Tapi respon dari calon haji ini Ya mereka mau apa kan semua kita mau haji dan mau sehat, mau selamat. Kalau lihat seperti situasi seperti itu mereka juga yakin lah kalau dibiarkan berangkat haji wah sudah bahaya semua kita ini gitu. Dan memang tidak dibolehkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kita lihat aja perkembangannya. Harapan kami semua ya tentu aja mudah-mudahan segera COVID berlalu. Kemudian juga umroh bisa dilakukan, haji apalagi. Selama ini umroh juga belum dibuka. Itu harapannya ya Pak ya. Iya. Tapi sejauh ini komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi gimana? Jalan terus. Oh. Karena Yang kita disampaikan punya apa Pak? perwakilan kami pun ada di sana. Mm-mm. Kita punya duta besar di sana, punya perwakilan haji pun ada di situ. Setiap saat kita komunikasi. Oke, Pak Farul, mungkin terakhir Pak. Harapan atau mimpi besar apa sih Pak yang belum terwujud sampai sekarang sebagai Menteri Agama? Kalau sebagai Menteri Agama, masalah kerukunan umat beragama selalu punya potensi untuk ambil. Tapi untuk kemudian menjadi potensi menjadi zero, kayaknya mustahil juga ya. Susah Pak Tapi kayaknya Pak. kita buat eliminasi sekecil mungkin lah. Oh. Karena gini, pada dasarnya kan semua pemeluk agama
merasa agamanya yang paling baik. Hmm. Harapan kita itu nggak salah, memang betul harus dipegang. Tapi mestinya tidak boleh mengganggu komunikasi kita dengan pemeluk-pemeluk agama lain atau pemeluk agama yang sama dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Nah di dalam Kementerian Agama itu namanya kegiatan itu kami sebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama ini yang kita moderatkan bukan agamanya, tapi yang kita moderatkan adalah cara kita berkomunikasi dalam berhubungan dengan pemeluk-pemeluk agama lain atau pemeluk agama yang sama dengan pandangan yang berbeda. Kemudian ada satu hal lagi yang sedang kami lakukan pada saat ini dan akan kami lakukan mulai awal bulan depan, yang kami namakan programnya itu Kita Cinta Papua. Kami punya tekad untuk meninggikan derajat teman-teman di Papua itu. Mungkin ya tidak begitu baik kalau saya sampaikan ya, tapi ternyata memang tingkat pendidikannya sangat rendah. Jadi ada kabupaten-kabupaten tertentu yang orang usia 25 tahun rata-rata hanya pernah menduduki di SD kurang dari 1 tahun. SD kurang dari 1 tahun. Rata-rata di Papua hanya tamatan SD. Rata-rata. Rata-rata ya Pak ya? Usia 25 tahun. Jadi kembali kewajiban kami, apalagi kalau Kementerian Agama kan punya kewajiban di bidang agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini bukan berarti hanya pendidikan agama, tapi pendidikan umum melalui sekolah keagamaan. Nah ini yang ingin kami tingkatkan. Jadi insya Allah mulai awal bulan depan kami akan mendatangkan mungkin sekitar 200-an anak-anak asli Papua untuk sekolah di beberapa kota besar di Indonesia. Kami kasih beasiswa. Kemudian mudah-mudahan itu sebuah langkah maju. Setelah itu kami akan bangun lebih banyak sekolah di sana. Kami bangun lebih banyak rumah ibadah. Dan kemudian juga akan kami bangun lebih banyak penyuluh-penyuluh agama untuk mengajak mereka untuk sekolah. Karena kalau nggak diajak ya namanya orang kan pasti males. Dia main-main lebih senang daripada sekolah. Tapi kalau penyuluh agama semakin banyak, mengajak mereka sekolah, fasilitasnya kita siapkan, dana kita siapkan, mudah-mudahan insya Allah mereka akan lebih maju. Nah, kerukunan antar umat beragama tadi itu masih PR loh Sis ya? Apa ini pesan dari seorang Menteri Agama untuk masyarakat secara luas gitu Pak terkait dengan si kerukunan agama ini? Iya, kita negara berbineka tunggal ika ya, bermacam-macam suku, macam-macam bahasa, dan paling rawan adalah macam-macam agama. Persatuan ini bisa kokoh paling utamanya kalau pemeluk agama satu sama lain rukun. Kalau nggak rukun nggak mungkin lah bisa. Nah oleh sebab itu kita ajak, mari kita sama-sama mengokohkan kerukunan umat beragama dalam rangka menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kalau itu tidak rukun, mustahil kita bisa buat persatuan kesatuan. Nah Pak, tapi pertanyaannya kenapa ya Pak ya? Kok tadi Pak Faru kan bilang ya kerukunan antar umat beragama tuh sulit loh kalau sampai zero gitu. Iya. Apa sih Pak penyebabnya? Karena apa? Ada faktor politiknya atau seperti apa sih Pak? Nah kembali itu ada orang-orang tertentu yang selalu menggaungkan ajaran agamanya paling benar dan kaku dengan literlek penafsiran tanpa melihat kontekstualnya. Pokoknya udah yang betul ini, orang lain salah. Nah itu yang selalu, dan itu yang agak sulit kita. Artinya penerimaan perspektif yang berbeda itu ya Pak ya? Bisa juga, ya bukan perspektif bisa. Dan pada sisi lain ya memang dia katakanlah dijejeli oleh keyakinan yang memang jauh dari persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu makanya kita mengadakan penceramah bersertifikat, tujuannya juga untuk itu, supaya para penceramah ini bisa mengembangkan kepada masyarakat luas lah, bahwa Pancasila ini betul-betul kesepakatan dari tokoh-tokoh agama pada saat era itu, sehingga betul-betul ini berlaku, bisa diterapkan dan tidak berlawanan dengan ajaran agama manapun. Pegang, kalau ini kita pegang teguh, insya Allah kita akan bersatu. Oke, terima kasih Pak Menteri. Ya. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Menteri sudah Terima kasih diajak ke Ngobrol. rumahnya ini, ngobrol di rumahnya. Baru pertama ya ke rumah Pak Menteri ya? Iya. Tadi Dan enak ya ngobrol-ngobrol. suasananya, Iya. asri banget gitu. Nanti boleh sering-sering datang. Oh, boleh Pak ya? Boleh. Boleh. Nanti Apalagi Mainan kalau sama datang, apalagi kalau datang sambil bawa mangga. oh boleh. Rujakan kita ya Di Pak ya? piknik kita ini nih. Termasuk juga ngerasain masakan Ibu boleh ya Pak? Boleh, Ibu So, tadi senang saya janji Pak, Ibu janji mau ngajarin masak Pak Boleh. katanya Pak ya? Iya. Kita nanti apa ya masak? Boleh, silakan. Masak sambal apa? Kok sambal tumpang apa sih? Rawon tadi ya? Rawon tadi ya, Rawon. rawon. Rawon yang saya sebut brongkos itu. Brongkos itu rawon ada tambah santan encernya sedikit.
Pak, Oke. kebetulan lagi Udah azan azan nih. nih Pak. Iya, betul. Kita Sholat sholat zuhur tapi diimamin Bapak? boleh nggak? Boleh, ya, itu ada musola kita di situ. Boleh, kita sholat bareng-bareng ya Pak ya. Boleh dengan senang hati. Karena kita Terima mau sholat, kasih. jadi kita dadah dulu. Dadah. Dadah. Ya, makasih ya.